Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer serta dampak cuaca buruk bagi sektor angkutan penyeberangan menjadi topik utama kami dalam Prime Time News untuk hari ini. Bersama saya Fitri Megantara. Dan saya Valentinus Reza. Kita awali Prime Time News hari ini dengan Prime Flash. Psikolog klinis Liza Marieli Japri yang menjadi ahli meringankan untuk Richard Eliezer menilai mantan ajudan Verdi Sambo itu punya kejujuran dan kepatuhan yang sangat tinggi. Pendapat Liza itu disampaikan berdasarkan serangkaian tes yang dilakukan saat Liza mendampingi Eliezer di tahap penyidikan. Pemirsa, Guru Besar Filsafat Moral Romo Frans Magnis menilai terdapat dua unsur yang dapat meringankan Richard Eliezer terkait tindakannya melaksanakan perintah Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua. Romo Magnis berpendapat unsur pertama yang dapat meringankan adalah kedudukan Richard yang berpangkat rendah dan kedua adalah keterbatasan waktu berpikir ketika mendapatkan perintah dari atasannya. Filsafat Moral Frans Magnis Suseno menjelaskan terkait tindakan Eliezer yang mematuhi perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua di Duren 3. Frans menyebut Eliezer berada dalam dilema moral di bawah perintah tidak bisa disalahkan meski secara objektif membunuh merupakan perbuatan yang salah. Bagi forensik yang hadir sebagai saksi ahli meringankan terdakwa Richard Eliezer, Reza Indragiri menilai berdasarkan keilmuannya, setidaknya Richard Eliezer kemungkinan mendapat hukuman separuh dari pertanggungjawaban. Hal ini lantaran Eliezer mendapatkan tekanan atas perintah Verdi Sambo. Membuktikan bahwa penembakan kepada Yosua atas perintah Sambo, maka dalam persidangan hari ini Richard Eliezer menghadirkan 3 saksi ahli. Saksi ahli mendukung fakta bahwa tindakan Eliezer menembak Yosua bukan karena kemauan sendiri, tapi karena kepatuhan kepada Sambo. Pemirsa, jelang sidang mendengarkan keterangan ahli meringankan Selasa besok, Verdi Sambo menyusun strategi untuk mematahkan dakwaan perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo juga melancarkan serangan agar kesalahan hanya ditumpahkan kepada Richard Eliezer. Cuaca buruk melanda sebagian wilayah Indonesia, membuat nelayan di sejumlah wilayah enggan melaut. Seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Ratusan wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa tertahan lantaran cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa. Kapal feri yang seharusnya menjemput wisatawan tertahan di Pelabuhan Jepara. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi di Laut Jawa membuat kapal penyeberangan ke Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah tidak berlayar. Selain membuat ratusan wisatawan tertahan tidak bisa pulang, pasokan stok logistik juga tidak bisa terkirim ke Pulau Karimun Jawa. Untuk mengetahui kondisi terkini di Pelabuhan Jepara, kami sudah terhubung dengan koresponden Media Group Network, Budi Utomo. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat jalan Trans Sulawesi Porosenrekang Toraja, Sulawesi Selatan ambles. Akibatnya kemacetan panjang pun tidak terhindarkan. Sementara itu sebuah pohon mangga setinggi 5 meter tumbang hingga menutup seluruh badan jalan raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur. Kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cibubur menuju Ciracas mengalami kemacetan panjang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan pembangunan stasiun Manggarai tahap 1. Pembangunan stasiun ini penting lantaran stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun terpadat dengan lalu lintas kereta tersibuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo meninjau Light Rail Transit atau LRT Jabodebek pada Senin pagi. Presiden Jokowi menjajal kereta LRT dari stasiun Harjamukti menuju ke stasiun TMII sepanjang 9 km. Pemirsa, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menghadirkan saksi ahli yang meringankan. Pemirsa, bagaimana rencana Verdi Sambo untuk melawan tuduhan terlibat perencanaan pembunuhan? Telah bergabung bersama kami kuasa hukum Verdi Sambo Rasamala Aritonang dan juga pakar hukum pidana Heri. Pemirsa, usai jeda Prime Time News akan kembali dengan informasi mengenai Pemirsa, ratusan wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa tertahan lantaran cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa. Kapal feri yang seharusnya menjemput wisatawan tertahan di Pelabuhan Jepara. Pemirsa, 356 wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah tertahan tidak bisa pulang lantaran cuaca buruk dan gelombang tinggi. Lantas bagaimana kondisi terkini wisatawan di sana? Sudah ada Dwi Rianto dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Dwi, tadi dari informasi Pak Mugen dikatakan besok salju dengan intensitas tinggi di Jepang selama beberapa waktu terakhir menewaskan sedikitnya 17 orang dan puluhan lainnya terluka. Di tengah suasana perang, perayaan Natal disambut dengan kesederhanaan oleh warga Ukraina.
Bahkan demi keamanan perayaan dilakukan di bunker. Di momen Natal ini, anak-anak Ukraina pun rindu akan perdamaian. Dari mancanegara tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Saya Fitri Mekantara. Dan saya Valentinus Reza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.